Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas masa pendudukan Jepang dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia tidak bisa terlepas dari Perang Dunia Kedua. Pada waktu Perang Dunia Kedua, Jepang tergabung dalam blok sentral dan kemudian berusaha untuk menguasai kawasan Asia Pasifik. Beberapa daerah berhasil dikuasai oleh Jepang. Pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, yaitu Pearl Harbor. Sebagai awal berkobarnya Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu, maka dengan jatuhnya Pearl Harbor, jalan mulus bagi Jepang untuk menguasai daerah-daerah di Asia. Demikian pula Indonesia tidak luput dari pandangan Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang dapat memaksa Abdaqom dan Belanda untuk menandatangani perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, secara politik Indonesia jatuh di bawah kekuasaan Jepang. Masa kependudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia saat itu mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama meliputi Jawa dan Madura dengan pusat berada di Jakarta, diperintah oleh Angkatan Darat Tentara ke-16. Wilayah kedua meliputi Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, diperintah oleh Angkatan Darat Tentara ke-25. Wilayah ketiga meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian berpusat di Ujung Pandang, diperintah oleh Angkatan Laut Armada Selatan ke-2. Sistem politik Jepang di Indonesia ada 2 sistem politik, yaitu politik usaha menarik simpati dan politik penindasan dan pemerasan. Yang pertama, politik menarik simpati bangsa Indonesia dilakukan dengan yang pertama mengakui sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia. Yang kedua, memiliki semboyan 3A, yaitu Nippon, pemimpin Asia; Nippon, pelindung Asia; Nippon, cahaya Asia. Yang ketiga, Jepang memperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Belanda dilarang. Yang keempat, bendera Indonesia boleh berkibar berdampingan dengan bendera Jepang. Yang kelima,
adanya ramalan Jayabaya yang mengatakan akan datangnya orang-orang kuning yang tidak terlalu tinggi. Nah, orang-orang kuning ini akan menguasai Pulau Jawa seumur jagung, dan kemudian tanah Jawa akan dikuasai oleh orang-orang pribumi sendiri. Yang keenam, membebaskan beberapa tokoh yang ditahan Belanda pada masa pergerakan nasional seperti Soekarno, Sultan Syahrir. Kemudian beliau diajak bergabung dalam pemerintahan yang dibentuk oleh Belanda. Politik yang kedua yaitu penindasan dan pemerasan. Tindakan penindasan dan pemerasan yang dilakukan oleh Jepang antara lain, yang pertama, para petani dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar padi dan ternaknya. Yang kedua, pada hari-hari tertentu rakyat diperintahkan menanam tanaman tertentu. Yang ketiga, rakyat yang memiliki perhiasan diserahkan terhadap Jepang. Akibat tindakan pemerintahan pendudukan Jepang yang semena-mena terhadap bangsa Indonesia, maka timbullah beberapa pemberontakan dan perlawanan terhadap Jepang. Di antaranya muncullah pemberontakan Peta di Blitar dipimpin oleh Supriyadi. Kemudian muncullah pemberontakan Peta di Cilacap. Muncullah pemberontakan kaum tani di Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kemudian perlawanan di Kot Pleng Aceh di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Selain ada pemberontakan dan perlawanan, para pemimpin kita dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, perjuangan secara terbuka atau terang-terangan, yang mana dilakukan oleh para pemimpin kita yang menjadi ketua dan pendiri organisasi resmi milik pemerintah pendudukan Jepang seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara melalui putra dan melalui gerakan 3A. Kemudian yang kedua, perjuangan secara tertutup atau di bawah tanah. Perjuangan ini dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh Sukarni yang terdiri atas Adam Malik, Kusnaini, Panduwigono, dan Maruto Nitiniharjo. Dalam pendudukan Jepang ini ada beberapa dampak baik di bidang politik, pendidikan, militer, dan sosial. Yang pertama, pada bidang politik, organisasi politik di Indonesia tidak berkembang, bahkan dihapus oleh Jepang. Kemudian dalam bidang pendidikan berkembang pesat dibanding pada masa Hindia Belanda. Kemudian bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk sekolah di sekolah yang dibangun pemerintah. Kemudian bangsa Indonesia digunakan sebagai bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah. Bidang militer, para pemuda di Indonesia diberi pendidikan militer melalui organisasi PETA. Kemudian mereka akhirnya menjadi inti kekuatan dan pergerakan perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Kemudian dalam bidang sosial, Jepang memperkenalkan sistem Tonori Gumi, rukun tetangga atau RT,
yang tergabung dalam ku atau desa. Kemudian kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan sebab rakyat harus memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuhnya. Selanjutnya, rakyat juga harus kerja paksa yang disebut dengan kerja romusa. Dari kerja paksa tersebut menyebabkan jatuhnya banyak korban akibat kelaparan dan terkena penyakit. Selanjutnya, banyak juga wanita Indonesia yang dijadikan wanita penghibur atau dikenal dengan istilah Jugun Lanfu pada masa itu. Pada akhirnya Jepang semakin terdesak dalam pertempuran di daerah Pasifik. Setelah dijatuhkan bom atom di Hiroshima dan di Nagasaki, akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. Maka semenjak tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia memasuki istilah vacuum of power, yakni kekosongan kekuasaan. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, akan tetapi sekutu belum tiba di Indonesia. Momen tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.